Selamat datang di video kali ini. Saya akan memberikan video tutorial tentang Uji validitas dan reliabilitas. uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linear berganda. Pertama-tama di bagian name atau nama, kita isi dengan x1.1, x1.2, dan sampai seterusnya. Di bawahnya kita tulis skor total. Kemudian pada bagian desimal kita ubah ke angka 0 semuanya. Dan pada bagian measure kita ubah ke scale semuanya. Kemudian pindah ke data view untuk mengcopy semua datanya. Data yang kita ambil, data yang dari Excel. Kemudian kita copy dan disalin ke data view-nya. Selanjutnya untuk mengetahui uji validitasnya kita pilih Analyze, kemudian Correlate, pilih Bipartite, kemudian kita salin semuanya Ctrl A ke kolom variabel, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul data outputnya seperti tabel berikut ini. Kemudian ini kita copy dan kita salin ke Word, dan kita buat interpretasinya. Ada dua cara untuk pengambilan keputusan dalam uji validitas ini. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang kedua, membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas. Yang saya gunakan di sini, cara yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel apakah sudah valid atau tidak. Caranya, apabila nilai R hitung lebih besar atau sama dengan nilai R tabel, maka item soal dinyatakan valid. Begitu pula sebaliknya, bila nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk mengetahui R tabelnya, jumlah responden dikurang 2. Kemudian kita lihat pada tabel R, apakah R hitung sudah lebih dari R tabel. Artinya itu dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Klik Analyze, kemudian pilih Scale, klik Reliability Analysis, Kemudian Ctrl A, pindahkan ke kolom item. Semuanya dimasukkan ke kolom item kecuali skor totalnya. Dan pastikan modelnya ada di alpha. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul data outputnya seperti ini. Selanjutnya kita copy dan kita salin ke Word seperti biasa. Dan kita akan buat interpretasinya. Untuk mengetahui uji reliabilitasnya, yaitu jika nilai Converge alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Begitu pula sebaliknya, jika nilai Converge alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Di sini saya mengambil contoh pada x1.1 atau pada variabel efikasi. Di sini dapat dilihat bahwa x1 Converge alpha-nya 0,820. Artinya Converge alpha pada x1.1 lebih besar dari 0,60, artinya reliable. Jadi dapat dinyatakan bahwa interpretasinya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Converge alpha lebih besar dari nilai batas, yaitu 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel harga x1 reliable.
Selanjutnya uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas. Untuk memunculkan nilai unstandardized, kita pilih Analyze, kemudian klik Regression lalu pilih Linear. Selanjutnya masukkan variabel efikasi, manajemen waktu, motivasi belajar ke kotak independen. Kemudian untuk variabel kemampuan berpikir kritis, kita masukkan ke dependen. Selanjutnya klik Save dan pada bagian residuals, centang pada unstandardized dan kolom lain atau pilihan lain diabaikan. Kemudian klik Continue lalu klik OK. Jika sudah muncul hasil outputnya seperti ini, kita abaikan saja. Perhatikan pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama res_1. Langkah selanjutnya, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, kemudian pilih submenu 1 Sampel KS. Selanjutnya, masukkan variabel unstandardized residuals ke kotak tes variable list. Lalu pastikan pada test distribution, pilihan normal tercentang, kemudian klik OK. Selanjutnya, lihat tampilan tabel output yang akan muncul di SPSS. Tinggal kita copy dan kita masukkan ke Word untuk kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas. Untuk mengetahui apakah tabel di atas berdistribusi normal atau tidak, kita lihat pada nilai signifikansinya pada bagian bawah yang 0,200 apakah sudah lebih besar dari 0,05. Maka data di atas berdistribusi normal. Jadi bisa dilihat di tabel di atas yang punya saya 0,200 atau nilai signifikansinya sudah lebih besar dari 0,05. Maka data punya saya yang di atas berdistribusi normal. Maka interpretasinya dapat ditulis nilai signifikansinya adalah 0,200 lebih dari 0,05. Maka data di atas berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya sama seperti uji normalitas, hanya saja pada langkah keempat kita memilih pada bagian statistik, bukan memilih save. Pada bagian statistik, aktifkan pilihan dengan mencentang pada covariance matrix dan collinearity diagnostic. Abaikan pilihan lain atau biarkan tetap default, kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul data outputnya seperti ini. Kemudian kita lihat pada tabel output koefisien, kita copy dan kita masukkan ke Word untuk mengetahui interpretasinya. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Untuk nilai toleransi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Untuk nilai VIF, jika nilai VIF kurang dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya kita bisa cocokkan apakah data kita terjadi multikolinearitas atau tidak. Kita cocokkan dengan data atau tabel yang ada di atas seperti punya saya ini.
data punya saya yang di atas, nilai toleransinya dapat dilihat kurang dari 0,10. Maka artinya data saya di atas terjadi multikolinearitas. Hanya saja saya salah mengetik di Word-nya. Kemudian pada nilai VEF, punya data saya di atas, nilai VEF-nya lebih dari 10,00. Maka artinya data punya saya terjadi multikolinearitas. Hanya saja saya salah mengetik sekali lagi di Word-nya. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Langkahnya sama seperti uji normalitas, hanya saja pada langkah keempat yang diklik adalah bagian plots. Kemudian akan muncul dialog, masukkan z-pred pada kotak X dan s-recit pada kotak Y, lalu klik continue. Pastikan ini tidak tertukar ya teman-teman. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul hasil output SPSS-nya. Selanjutnya hasil outputnya kita copy lagi, kita masukkan ke Word dan akan dibuat interpretasinya. Untuk mengetahui uji heterokedastisitas ini terjadi atau tidak, dilihat dari hasil output. Contohnya punya saya yang di atas ini, apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar mau di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Bisa dilihat dari data yang punya saya di atas, semuanya menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka interpretasinya, hasil scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya uji analisis regresi linear berganda. Langkah-langkahnya sama seperti uji multikolinearitas, hanya pada bagian 4 kita memilih bagian metode, pastikan pilih enter. Muncul kotak dialog, berikan centang pada estimate dan model fit, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya koefisien determinasi pada regresi linear. Kita ambil tabel model summary, copy, lalu salin ke Word. Interpretasi menurut data punya saya yang di atas, nilai R² adalah sebesar 0,965 atau 96,5%. Yang kedua, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel efikasi diri, manajemen waktu, motivasi diri secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kemampuan berpikir kritis sebesar 96,5%. Yang ketiga, sedangkan sisanya 100% kurang 96,5% sama dengan 3,5%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Selanjutnya untuk uji F, kita pilih tabel ANOVA lalu kita salin ke Word. Uji F adalah uji kelayakan model atau goodness of fit yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Syarat pengujiannya berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Yang kedua, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Untuk mengetahui F tabelnya, memakai rumus F tabel sama dengan
N kurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah responden. Angka tersebut kemudian dijadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F-tabel pada distribusi nilai F-tabel statistik. Nah, untuk interpretasi data saya yang di atas, yang pertama, nilai signifikan dari tabel ANOVA adalah 0,000, yang berarti di bawah 0,05, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang kedua, nilai F hitung 424,336 lebih dari F-tabel 2,80. Maka variabel independen yang diteliti berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji T, kita ambil tabel koefisien. Dasar pengambilan uji T ada dua cara, berdasarkan nilai signifikan, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk nilai signifikan, yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus untuk mencari nilai T tabel: A/2, kemudian N dikurang K dikurang 1 atau DF residual. Langsung saja ke interpretasinya. Interpretasi yang saya dapat dari data saya di atas dapat dilihat dari tabel di atas, ketiganya berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis. Mereka masing-masing sangat berpengaruh pada kemampuan kritis. Yang pertama, pengaruh efikasi terhadap kemampuan berpikir kritis. Nilai T hitung 9,875 lebih dari T tabel 2,00, maka X1 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya pengaruh manajemen waktu terhadap kemampuan berpikir kritis. Nilai T hitung 21,241 lebih dari T tabel 2,00, maka X2 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, pengaruh motivasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis. Nilai T hitung min 7,996 kurang dari T tabel 2,00, maka X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, nilai signifikannya 0,000 kurang dari 0,05, maka X3 berpengaruh terhadap Y. Yang terakhir, persamaan analisis regresi linear berganda. Kita ambil tabel koefisien. Untuk meneliti persamaan regresi linear berganda, kita menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3, di mana Y merupakan kemampuan berpikir kritis, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi efikasi diri, B2 koefisien regresi manajemen waktu, B3 koefisien regresi motivasi diri, X1 variabel efikasi diri, X2 variabel manajemen waktu, X3 variabel motivasi diri. Contohnya dari data saya yang di atas, Y sama dengan 0,410 tambah 1,211 tambah min 0,928. Jadi interpretasinya, besarnya konstanta adalah 0,410, yang artinya terdapat pengaruh positif terhadap variabel independen. Yang kedua,
nilai koefisien regresi untuk variabel efikasi diri sebesar 1211 bernilai positif, maka variabel efikasi menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen. Nilai koefisien regresi sebesar 1,211 memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel sebesar satu satuan akan bertambahnya variabel dependen sebesar 1,211. Yang ketiga, nilai koefisien regresi untuk variabel manajemen waktu sebesar 0,951 bernilai positif, maka variabel manajemen waktu menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen. Nilai koefisien regresi sebesar 0,951 memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel sebesar satu satuan akan bertambahnya variabel dependen sebesar 0,951. Yang terakhir, nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi diri sebesar min 0,928 bernilai negatif, maka variabel motivasi menunjukkan adanya hubungan tidak searah dengan variabel dependen. Nilai koefisien regresi sebesar min 0,928 memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel sebesar satu satuan akan bertambahnya variabel dependen sebesar min 0,928.